Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua untuk beradaptasi dengan lingkungan, yaitu dengan mengubah kondisi lingkungan. Yang pertama, dengan mengusahakan terciptanya hubungan baik dengan elemen-elemen lingkungan yang terpenting. Hal ini dapat dilakukan dengan integrasi melalui merger atau penggabungan. Jadi organisasi bergabung dengan organisasi lain. Maaf ramai. Ya. Juga bisa melalui joint venture atau kontrak, atau kemudian ketiga dengan kooptasi, co-optation, dan interlocking directorates. Jadi semacam menggunakan pejabat pemerintah untuk menduduki sebagai komisaris perusahaan swasta, seperti itu. Kemudian pengangkatan eksekutif, yaitu dengan orang-orang penting yang ada di lingkungan itu dijadikan eksekutif pada organisasi. Yang terakhir, melalui iklan dan hubungan masyarakat. Jadi organisasi membina hubungan yang baik dengan masyarakat, membangun image yang baik di hadapan masyarakat, sehingga masyarakat sebagai elemen lingkungan tidak akan menyusahkan, istilahnya menyusahkan atau merepotkan organisasi. Jika mereka sudah saling berhubungan baik, maka mungkin jika perusahaan sedikit membuat salah atau apa, masyarakat bisa masih bertoleransi kepadanya. Atau jika memang itu hal yang buruk, masyarakat bisa memberi peringatan kepada organisasi, tidak langsung memberikan tuntutan atau semacam itu. Itu jika mereka melakukan hubungan baik dengan elemen-elemen lingkungan. Kemudian membentuk lingkungan agar tidak berbahaya dan bisa menguntungkan bagi organisasi. Selain berhubungan baik dengan elemen lingkungan, juga menjadikannya tidak berbahaya dan menguntungkan melalui mengubah bidang kegiatan. Organisasi bisa memilih lingkungan yang persaingnya tidak terlalu berat. Jadi misalnya dalam industri itu, sekiranya perusahaan itu tidak sanggup untuk melawan saingan-saingannya, maka mungkin dia bisa pindah ke bidang lain yang dengan saingan yang tidak terlalu berat. Kemudian yang kedua, kegiatan politik. Ini organisasi semacam berhubungan baik dengan pemerintah secara politik, atau tidak hanya pemerintah sebenarnya. Jadi kepada organisasi-organisasi lain untuk melobi dengan pihak-pihak tersebut agar proses pencapaian tujuan organisasi itu berjalan dengan lancar. Selain itu, dengan asosiasi perusahaan sejenis. Dengan mengikuti asosiasi ini, mereka akan bisa sharing mungkin, sehingga tahu apa-apa yang harus dilakukan dalam industri tempat asosiasinya si organisasi tersebut, semacam itu. Itu tadi mengenai bagaimana cara organisasi beradaptasi serta mengubah lingkungan. Sekarang mengenai hubungan antar organisasi. Dalam hubungan antar organisasi itu terdapat set organisasi atau organizational set. Ini merupakan kumpulan organisasi lain yang mempunyai hubungan dengan organisasi lain. Di sini terdapat dua alasan mengapa atau apa yang menyebabkan timbulnya atau berakhirnya hubungan antar organisasi. Yang pertama yaitu transaksi sumber, yang kedua peraturan pemerintah. Kita akan bahas. Sebentar.
Untuk transaksi sumber ini, jadi organisasi-organisasi tersebut akan bertransaksi karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Sedangkan untuk peraturan pemerintah, karena pemerintah misalnya mewajibkan suatu hubungan organisasi dengan kantor pajak atau pemerintah daerah saat melakukan operasi atau saat melakukan kegiatan organisasinya, seperti itu. Lalu di sini di dalam organisasi juga terdapat diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi merupakan perbedaan orientasi kognitif dan emosional para pejabat dari bagian-bagian dengan fungsi yang berlainan dan perbedaan struktur formal dari bagian-bagian tersebut. Jadi di dalam organisasi itu terdapat berbagai macam fungsi, namun yang disebut dengan diferensiasi. Namun semua itu, menurut Lawrence dan Lords, ada fungsi-fungsi tersebut terdapat 3 bagian dalam perusahaan, yaitu menurut mereka yaitu bagian penelitian dan pengembangan, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Bagian-bagian ini memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing. Karakteristiknya sebagai berikut. Pada bagian penelitian dan pengembangan, sasarannya yaitu pengembangan produk baru atau mutu produksi. Sedangkan bagian produksi, efisiensi produksi. Sedangkan bagian pemasaran, kepuasan konsumen. Jadi tujuan mereka itu berbeda-beda pada setiap bagian, pada masing-masing bagian. Jangka waktunya juga berbeda, karena untuk bagian penelitian dan pengembangan dia pasti membutuhkan waktu lebih panjang daripada yang lain. Dia membutuhkan, misalnya dia survei dulu kepada konsumen, setelah itu mengembangkan produk baru ini harus diapakan, itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus dites, diuji coba lagi, jika gagal apa yang perlu diperbaiki, semacam itu. Nah, sedangkan di bagian produksi, karena dia bertujuan hanya memproduksi saja dan harus efisien, maka waktunya lebih pendek. Juga pada pada pemasaran juga demikian. Kemudian jenis hubungan interpersonalnya, jika bagian penelitian dan pengembangan hampir seluruhnya adalah dalam rangka tugas. Sedangkan bagian produksi seluruhnya dalam rangka tugas. Bagian pemasaran, jenis hubungan interpersonalnya adalah sosial. Kemudian untuk formalitas struktur, penelitian dan pengembangan itu rendah, bagian produksi itu tinggi, bagian pemasaran juga tinggi. Hal ini karena pada bagian penelitian itu lebih kepada para penelitinya itu orang-orang ahli yang mungkin dia tidak harus ada pada struktur organisasi, tetapi dia akan ditugasi untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan penelitian. Sehingga di bagian produksi strukturnya harus jelas, dia produksi ini bagian ini harus jelas, maka dia formalitas strukturnya tinggi. Juga pada bagian pemasaran demikian. Seperti itu teman-teman. Dari bagian ini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. Oh iya, Mbak Sulastri. Oke. Ini bagian terakhirnya, slide terakhir hari ini. Jadi lingkungan dengan ketidakpastian tinggi, maka dia akan mengalami perubahan yang lebih sering. Dengan demikian, pertukaran informasi sangat dibutuhkan agar organisasi dapat